Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Nesa Adelia Ramadina NPM A1F020013 dari kelas 4A Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan kembali materi dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampunya yaitu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari bab 10 yang judulnya Manajemen Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, di mana dalam bab 10 ini terdapat dua pokok pembahasan, A. Pembiayaan dan B. Manajemen Sarana dan Prasarana. Baiklah, pokok bahasan yang pertama ada manajemen pembiayaan. 1. Konsep pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian tahun 2015 halaman 293 sebagai berikut. A. Kenaikan harga atau rising price. B. Perubahan relatif dalam gaji pengajar atau teacher salaries. C. Perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri. Kedua ada landasan hukum. Pembiayaan pendidikan menurut Baharudin 2010 halaman 117 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas A. Dasar yuridis, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan. B. Dasar filosofis. Yang ketiga ada sumber keuangan sekolah. Menurut Nanang Fatah tahun 2004, sumber keuangan sekolah yaitu sebagai berikut. Sumber keuangan sekolah yang pertama Pemda, pemerintah pusat, siswa, yayasan, kelompok masyarakat, alumni, pengusaha, orang tua, dan lain-lain. Yang keempat kategori biaya pendidikan. A. Biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung yaitu biaya langsung berproses dalam produksi pendidikan di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah. B. Biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dikatakan sebagai biaya publik, sedangkan biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk sekolah anaknya. Yang kelima, pendekatan biaya satuan pendidikan. A. Pendekatan makro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana. Kemudian dibagi jumlah peserta didik menurut Fatah tahun 2009 halaman 134. Kemudian ada pendekatan mikro. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Yang keenam ada fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin tahun 2010 halaman 148, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. A. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang digunakan. B. Memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. C. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dari rencana semula. D. Menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah menurut Puslitbang tahun 2005 halaman 133-134. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua ada manajemen sarana dan prasarana. 1. Pengertian sarana dan prasarana. Menurut Darsini, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dicapai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang kedua ada perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Terry dan Ru, tahun 2005, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Dengan demikian, perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang ketiga ada tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu
1. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. 2. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana ada 4. Yang pertama, dapat membantu dalam menentukan tujuan. Kedua, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. 3. Menghilangkan ketidakpastian. 4. Dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan. Yang keempat, ada persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa tahun 2005, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. A. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. B. Perencanaan harus jelas, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. D. Mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. E. Perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. F. Mengikuti prosedur yang berlaku. G. Mengikut sertakan unsur orang tua murid. Yang kelima ada perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. A. Barang bergerak. 1. Barang habis pakai, seperti menyusun daftar sarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kegiatan sekolah tiap bulan. 2. Barang tidak habis pakai, seperti menganalisis dan menyusun keperluan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana kegiatan sekolah, serta memperhatikan fasilitas yang masih ada dan masih dapat dipakai. B. Barang tidak bergerak, ada tanah dan bangunan. Selanjutnya, yang keenam ada pengadaan sarana dan prasarana. Cara-cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Bernawi tahun 2015 adalah sebagai berikut. 1. Penyewaan. 2. Pembelian. 3. Pembuatan sendiri. 4. Pinjaman. 5. Pendaur ulangan. 6. Penukaran. Dan 7. Penerimaan hibah. 7. Ada inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Bernawi tahun 2015 adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana menurut Bernawi tahun 2015 adalah sebagai berikut. A. Untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. B. Untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Kedelapan ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Bernawi tahun 2015 adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut. A. Untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. B. Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan. C. Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan. D. Untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang ke-9, penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Bernawi tahun 2015, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penghapusan sarana dan prasarana menurut Bernawi tahun 2015 adalah sebagai berikut. A. Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan, atau rusak. B. Meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. C. Membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi saya mengenai bab 10 ini. Apabila saya ada pengucapan salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di presentasi selanjutnya.